Selamat malam saudaraku, Shalom dan damai sejahtera. Bertemu lagi kita dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Marilah sebelum kami bersama-sama membaca dan merasakan permenungan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama masuki di dalam doa. Marilah kita bersatu di dalam hati dalam doa. Selamat malam Tuhan, kami bersama-sama dengan saudara kami seiman bersujud ke hadapan Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena dalam sehari Tuhan telah membimbing kami, memberikan perlindungan kami, dan memberkati kehidupan kami. Itulah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami dan penyegaran rohani kami. Kami mohon kehadiran Tuhan di dalam kami mengadakan perenungan malam pada hari ini, mohon bimbingan Tuhan. Dan kiranya kami juga ingatkan saudara-saudara kami yang belum bisa berkumpul ini, panggil dan bisa bersatu dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama kami Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan menyegarkan kembali sebagian nats dari firman-firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ke 23. Permenungan pada saat ini diberikan judul Yesus sungguh-sungguh bangkit. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23, demikian firman-Nya. Dengan perikop, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu ini, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan menyimpan di dalam hatinya untuk dilaksanakan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kita merenungkan firman Tuhan saat ini, akan kita bandingkan sesuai firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Damai sejahtera, menenteramkan sabda Kristus untuk kita. Dengan kedatangan Yesus dan kebangkitannya terjadilah suatu yang sama sekali baru, yang belum pernah terjadi dalam sejarah Israel dan dunia. Kalau kita melihat apa yang dituliskan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 3, dari Sion akan keluar pengajaran, dari Yerusalem firman Allah digenapi. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus seluruh karyanya adalah firman itu sendiri.
yang merupakan berita sukacita dan keselamatan bagi segala bangsa. Dan dalam hal ini para murid adalah buah sulung dari suatu penuaian dan serentak bertugas untuk mengumpulkan buah-buah yang lain. Sampai panen raya nanti, di mana Yesus Kristus sendiri akan datang kembali dan memimpin penuaian besar. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 5 secara keseluruhan, itu disarikan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Di dalam terang kebangkitan ini kita memahami usaha perdamaian yang dikerjakan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara yang terkasih, berdasarkan pemahaman semacam itulah maka Yesus Kristus meninggalkan pesan, seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu. Dengan demikian, jemaat Kristus barulah menjadi jemaat sebenarnya. Kalau ia merasakan diutus oleh Tuhan, mereka ditempatkan dan diutus dalam dunia. Jemaat dipanggil untuk memproklamasikan pemerintahan Kristus berdasarkan pengorbanannya di kayu salib. Dan secara nyata, dalam pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita dibenarkan sehingga terjadilah perdamaian antara Allah dengan kita. Hubungan kita dengan Allah telah menjadi baik kembali. Semua itu baru dapat kita pahami dan mempunyai arti setelah Tuhan Yesus bangkit sebagai bukti karena keberhasilan usaha perdamaian itu, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus telah mempersatukan kembali kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan para murid, Yesus hadir memberikan damai sejahtera. Tetapi pemberian damai sejahtera itu juga diikuti dengan pengutusan para murid. Saya ulangi lagi dalam pembacaannya. Seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu. Praktis di situ kita menerima tugas pengutusan. Hal itu berarti, yang pertama, damai sejahtera yang diberikan kepada para murid adalah tugas pengutusan Bapa. Yesus datang memang untuk memberikan damai sejahtera dan memperdamaikan manusia dengan Allah. Namun, sekaligus mereka yang telah dipanggil untuk menerima damai itu pada murid-murid dan seluruh warga gereja dan gereja Tuhan, diutus untuk melanjutkan misi yang Yesus telah terima dari Allah Bapa kepada yang lain. Jadi yang pertama, kita menerima pengutusan. Pada hakikatnya, dalam kaitan dengan pengutusan inilah Roh Kudus diberikan. Roh Kudus yang pada hakikatnya adalah Roh Kristus diberikan kepada para murid yang diutus menandakan. Pada hakikatnya mereka bekerja mendamaikan Allah dan manusia adalah Yesus sendiri melalui para murid. Oleh karena itu para murid kadang-kadang juga dituntun atau dilarang untuk pergi ke suatu tempat oleh Roh Kudus. Yang kedua, dengan memberikan mandat rohnya, maka Yesus memberikan mandat kepada para muridnya atau gereja untuk menjalankan misinya dalam kuasanya. Itulah sebabnya dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Jikalau kamu mengatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya akan tetap ada. Jadi kehidupan kita setelah Tuhan Yesus lahir itu mempunyai tugas yang diberikan oleh Kristus sebagai yang menyelamatkan kita, dan kita percaya bahwa kehidupan kita telah tertebus di dalam pertumpahan darah di Golgota. Sebagai murid kita menerima pengutusan
Dan sebagai murid kita diberikan mandat untuk mengampuni setiap orang yang berdosa. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita mampu untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Dan yang paling menguatkan kita sebagai orang percaya dan sebagai utusannya dan diberikan mandat adalah yang kita pegang. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya yang diutusnya sampai tiba waktu panen raya, di mana ia akan kembali untuk melakukan penunaian besar. Karena itu para murid atau gereja tidak perlu takut meskipun tugas itu berat. Sekali lagi, tidak perlu takut karena tugas itu berat. Tuhan memberkati. Malah kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Tuhan bangkit sebagai penyelamat kami. Di dalam kami menerima penyelamatan dan berkat Tuhan, Tuhan mengutus dan memberikan mandat dalam kehidupan kami sebagai murid-murid yang Tuhan percaya untuk pekabaran Injil dan menyelamatkan saudara-saudara kami yang menerima undangan. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera yang kita impikan. Damai sejahtera karena kita telah dipertemukan kembali dengan Allah setelah kami berpisah karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh aparat gereja Tuhan yang dimanapun berada, di dalam kerinduan untuk bersama-sama berbakti dan bersekutu memuliakan nama Tuhan. Namun karena peraturan pemerintah kami masih melaksanakan kemuliaan dan beribadah bersama. Itu ditata karena keberadaan kami untuk mengantisipasi dengan adanya pandemi, sakit penyakit yang melanda dunia, bahkan juga di Nusantara ini. Kuatkan iman kami ya Tuhan dalam kami bersekutu dimanapun tempat kami berada. Sebab penguatan firman Tuhan adalah menguatkan keyakinan kami dan memberikan keselamatan kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami merasa bersyukur karena Tuhan selalu melindungi kami, bahwa Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon perlindungan dan keselamatan untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami mohon kecukupan jasmani maupun rohani, damai sejahtera di dalam kehidupannya, bau-membau dan mempunyai rasa saling kasih mengasihi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menimpa bencana ya Tuhan. Banyak bencana-bencana yang terjadi di tanah air ini ya Tuhan. Karena itu adalah makanya banyak saudara-saudara kami yang lemah, yang susah, yang mohon penghiburan, yang mohon kedamaian dan kekuatan. Kiranya melalui pemerintah kami Tuhan hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami yang menimpa bencana itu ya Tuhan. Tuhan telah memberikan kekuatan penghiburan melalui kebutuhan apa yang dibutuhkan, sehingga pemerintah dengan cepat dan tanggap akan kebutuhan mereka melalui saudara-saudara kami yang berpeduli. Maka semuanya itu ya berkati ya Tuhan. Dan berkatilah semua dalam kekuatan maupun pelaksanaannya, kesehatan, dalam pelaksanaan saling membantu kebutuhan sosial saudara-saudara kita yang menderita. Kami juga mohon bimbingan, kekuatan, serta kebijaksanaan akan pimpinan bangsa negara kami ya Tuhan. Karena Tuhan telah memampukan pimpinan bangsa dan negara kami untuk mengatur keberadaan masyarakat kami untuk mencapai adil dan makmur. Semuanya akan tercapai dan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan indah pada waktunya. Bila kekuatan, kejujuran, dan kesehatan maupun kebijaksanaan, keadilan dalam memerintah bangsa dan negaranya ya Tuhan. Kami mohon perlindungan untuk saudara-saudara kami yang menjaga keamanan negeri ini ya Tuhan, baik yang terdapat di dalam ABRI, Polri maupun TNI. Bila kekuatan, bila kesehatan, dan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan untuk menunaikan tugas di perbatasan, untuk mengamankan dan kestabilitas keamanan di negeri ini. Berkatilah dan berikan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami semuanya para lansia. Banyak keluhan di antara lansia
karena sakit penyakit, karena kelemahan tubuh dan kesusahan, karena merasa terasing dan sendiri. Kami percaya Tuhan akan berada di sampingnya untuk menghibur dan memberikan kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi untuk bangsa dan negara kami yang terkena pandemi ini. Berkatilah vaksin ini sehingga melalui vaksin ini Tuhan memberikan berkat atas nama Tuhan kami Yesus Kristus akan menyelamatkan dan memberikan kesehatan bangsa dan negara kami dari pandemi. Lepaskanlah dari impitan pandemi dan sirnakan pandemi ini dari muka bumi Nusantara khususnya. Demikian Tuhan kami berdoa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon, dan ampunkanlah dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat. Amin.